Assalamualaikum semuanya yang menonton. Kali ini kita lanjut lagi di fandom. Kita akan membahas, kita akan lanjutkan yang part satunya dari 7 Pokemon terkuat yang tidak termasuk legendary dan mythical Pokemon. Oke. Kemarin kita sudah sampai di nomor 5, yaitu Greninja. Kita tadi sudah ada 3 Pokemon yang masuk, itu Salamence, Tyranitar, dan Greninja. Oke. Sekarang langsung berlama-lamaan, langsung aja kita masuk di nomor keempat. Di nomor keempat kita punya Charizard. Oke, Charizard ini adalah Pokemon starter Pokemon dari generasi 1 yang bertipe Fire. Iya, Charizard ini bertipe Fire Flying. Dia punya ability Blast dan Solar Power. Dan kita bahas dulu ability-nya dari Mega Charizard X dan Mega Charizard Y. Oke. Dan dia punya 2 Mega Evolusi, yaitu Mega Charizard X dan Mega Charizard Y. Setelah Mega Charizard X dulu. Mega Charizard X dia punya ability Tough Claws. Jadi Tough Claws nih bisa kalian baca di aplikasi fandom karena nanti takutnya kelamaan. Oke. Sudah, setelah itu kita lihat dari Mega Charizard Y. Mega Charizard Y ini dia punya ability Drop. Oke. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek sendiri, baca di aplikasi fandomnya. Terus kita langsung ke base statsnya. Statistik biasanya. Bentar. Mana nih? Bentar ya. Atau statistik dasarnya. Ya. Di sini. Nah. Di sini ada 3 statistik, yaitu statistiknya Mega Charizard, Mega Charizard X dan Mega Charizard Y. Pertama kita ada Charizard. Charizard ini dia punya HP 78. Dia punya attack 84. Ya pokoknya cukup bagus lah. Dan speednya 100. Ya. Dia bisa dijadikan lebih baiknya special attacker ya, bukan physical attacker. Lalu kita ada Mega Charizard X. Nah, Mega Charizard X ini yang tinggi adalah itu special attack sama physical attacknya sama aja, 130. Jadi dia bisa jadi physical attacker atau special attacker. Dan speednya tetap 100. Dan special oke. Setelah itu kita lanjut di Pokemon Mega Charizard Y. Nah, Mega Charizard Y ini dia yang tingginya di special attack ya, 159. Mirip seperti siapa kemarin ya? Kalau nggak salah itu Mega Tyranitar ya, yang 159 special attack-nya itu. Iya. Setelah itu kita lanjut lagi di sudah untuk Charizard ya. Dia adalah evolusi terakhir dari Charmander dan evolusi dari Charmeleon. Oke. Kita lanjut lagi ke posisi ketiga. Di posisi ketiga kita punya Swampert. Ya. Swampert ini adalah starter Pokemon dari generasi terlalu. Oke, Swampert ini tadi adalah starter Pokemon dari generasi 3 yang bertipe water. Dan Swampert ini bertipe water ground. Dan dia sangat kuat banget. Dia punya ability Torrent sama Dam. Dan dia punya Mega Evolusi itu Mega Swampert. Dan yang punya ability Swift Swim. Oke. Untuk kalian kalau mau tahu ability-nya itu apa, langsung kalian baca aja di aplikasi fandomnya. Oke. Nah, sini kita langsung ke game info dan base statsnya atau statistik dasar. Sini kita punya yang Swampertnya dulu ya. Swampert ini dia bagus dari segi attacknya 110. Dan speednya kurang bagus, special defense
defense-nya bagus, special defense dan defense-nya. Lalu kita ada di itu Mega Swampert-nya. Mega Swampert ini adalah ini attack-nya ini tinggi banget, 150. Ya, yang buat Swampert ini sangatlah kuat banget untuk menjadi physical attacker. Oke, mungkin sudah cukup untuk Swampert, dan Swampert ini adalah evolusi terakhir dari Mudkip dan evolusi dari Markstorm. Lanjut kita di posisi kedua. Oke, di posisi kedua ada ya Metagross. Metagross ini adalah pseudo legendary Pokemon dari generasi 3. Bentar dulu ya. Oke, yang bertipe Steel Psychic. Dia punya ability Clear Body dan Like Metal. Oke. Lalu dia punya Mega Evolusi yaitu Mega Metagross. Yang bertipe Steel Psychic juga dan punya ability Tough Claws seperti Mega Charizard X. Oke, biar kelamaan langsung kita ke base stats-nya atau status statistik dasar. Oke, ini sebentar ya. Nah, ini dia dari statistiknya, dia bagus, cukup bagus di attack dan defense. Mana 135 dan 130. Oke. Dan di Mega Metagross-nya dia makin kuat lagi. Mana dia punya attack-nya 145 yang mana sangat tinggi banget, dan juga defense-nya 150 yang lebih tinggi daripada attack-nya. Oke. Jadi ini adalah physical attacker yang bagus banget. Oke, kita lanjut di nomor pertama dari Pokemon 7 Pokemon terkuat yang tidak termasuk legendary dan mythical Pokemon adalah Garchomp. Ya, Garchomp adalah menurut saya adalah ini pseudo legendary Pokemon yang sebentar. Oke, Garchomp adalah pseudo legendary Pokemon paling kuat menurut saya. Dia adalah pseudo legendary Pokemon dari generasi 4 yang bertipe Dragon Ground. Mana ini sangat kuat banget. Yaitu dia punya ability Sandveil dan Rock Skin. Lalu dia punya Mega Evolusi yaitu Mega Garchomp yang mempunyai ability Sand Force. Dan berlama-lama langsung kita lihat statistik dasarnya. Oke, atau base statsnya. Di sini ada base statsnya. Langsung kita lihat sini. Oke. Di sini dia punya attack 130 dan AP yang cukup tinggi 108. Ya. Tapi ini belum cukup kuat. Yang mana di kuatnya dia itu ada di Mega Garchomp yang punya physical attack itu 170 dan juga special attack 120 yang sangat tinggi. Walaupun ya speednya kurang dari 102 jadi 92, tapi itu tidak berpengaruh banyak dikarenakan physical attack-nya itu menjadi 170 yang sangat kuat banget mengalahkan Swampert yang tadi punya physical attack paling tinggi itu siapa saya lupa. Oke, mungkin cukup sudah untuk Garchomp yang pseudo legendary terkuat menurut saya. Ingat, ini menurut saya. Oke. Jadi kita akan masuk ke kelemahan dan kekuatannya dari 4 Pokemon tadi. Oke, kita pertama punya Charizard. Charizard ini adalah Pokemon yang bertipe Fire Flying. Jadi dia lemah terhadap atau serangan bertipe Rock, Water, dan Electric. Super efektif kepada dia. Dan dia tahan atau
tidak bisa diserang dengan move bertipe ground. Ya. Terus dia serangan bertipe fighting, bug, steel, fire, grass, dan fairy. Not very effective kepada Charizard. Oke, langsung lanjut kita. Oke, lanjut. Tadi sudah Charizard, kita lanjut ke Swampert. Oke, yang mana Swampert ini adalah Pokemon bertipe water ground. Jadi dia lemahnya serangan yang super efektif kepada dia hanya ada satu, yaitu grass. Dikarenakan dia bertipe ground water. Nah, gimana ground lemah terhadap grass dan juga water lemah terhadap grass, jadi super efektif. Dan hanya satu kelemahan dari Swampert ini, dan dia imun atau tidak bisa diserang dengan move bertipe elektrik, karena kan dia memiliki itu tipe ground. Lalu dia serangan bertipe poison, rock, steel, dan fire, not very efektif kepada si Swampert ini. Oke. Sudah situ sampai Swampert, langsung kita ke Metagross. Metagross ini, bentar. Oke. Metagross ini adalah Pokemon bertipe apa ya? Tadi lupa saya. Bentar. Steel Psychic. Yang mana jadi dikarenakan dia adalah Steel Psychic, dia lemah terhadap atau serangan bertipe ground, ghost, fire, dan dark. Itu kuat atau super efektif kepada Metagross. Dan dia kebal atau tidak bisa diserang dengan serangan tipe poison, ya, karena dia steel, tidak bisa diserang dengan poison. Lalu dia serangan, dia tahannya banyak banget, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Dia tahan atau serangan bertipe normal, flying, rock, steel, grass, psychic, ice, dragon, dan fairy, not very effective kepada dia. Ya. Oke. Itu sudah dari Metagross. Lanjut kita ke Garchomp. Oke, karena Garchomp ini adalah Pokemon bertipe Dragon Ground, jadi dia lemah terhadap atau serangan bertipe Ice, Dragon, dan Fairy, super efektif kepada dia. Dan dia imun atau kebal atau tidak bisa serang dengan move bertipe elektrik. Lalu dia serangan bertipe poison, rock, dan fire, not very efektif kepada dia. Oke. Jadi itulah dari 7 Pokemon terkuat yang tidak termasuk tidak termasuk legendary dan mythical Pokemon menurut saya. Ingat, menurut saya. Oke. Di nomor 7 tadi ada Salames, lalu 6 Tyranitar, lalu di nomor 5 Greninja, nomor 4 Charizard, 3 Swampert, nomor 2 Metagross, dan nomor 1 Garchomp. Kalau ada daftar kalian yang lain, tinggal kasih tau aja, gak apa-apa, di kolom komentar. Oke. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.